Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Salam. Sapa Alkitab dalam 5 menit. Nah, hari ini kita sudah masuk di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, berfirmanlah Allah. Ini hari yang keempat. Allah berfirman lagi. Sekali berfirman, langsung jadi. Karena Allah kita berkuasa. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Jadi cakrawala kita sudah belajar itu garis batas itu diberikan benda-benda penerang. Nah, di bawah langit ini Allah memberi benda penerang. Ada 3 benda penerang. Matahari, bulan, dan bintang. Itu saudara bisa baca di ayat-ayat selanjutnya nanti. Nah, mengapa kok di bawah matahari yang ada waktunya itu diberi penerang? Untuk jadi panduan. Kita perlu panduan. Kita perlu arahan. Untuk apa? Menerangi. Kalau nggak ada terang, nggak ada panduan, asal bergerak, salah semua, kacau. Nah, kedua, perlu memisahkan siang dan malam. Jadi benda penerang ini menjadi pemisah. Ini siang, ini malam. Ini siang, ini malam. Tidak bisa ada daerah abu-abu. Jadi kita kalau punya penerang ini luar biasa. Nah, apa itu benda penerang, saudaraku ya? Matahari, bulan, dan bintang. Apa artinya ini? Matahari itu lambang pekerjaan Allah Bapa. Matius 5 ayat 48. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu sempurna. Amsal 4 ayat 18 terjemahan lama. Orang benar itu berjalan sampai terang yang sempurna, sampai siang yang sempurna. Nah, ini matahari lambang Allah Bapa, pekerjaan Allah Bapa. Apa pekerjaan Allah Bapa? Merencanakan yang terbaik buat anak-anaknya. Allah Bapa merencanakan rancangan-rancangan damai sejahtera. Bulan itu lambang pekerjaan Allah Putra atau Tuhan Yesus. Itu di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-20, itu bulan berubah menjadi darah. Nah, bulan jadi darah. Darah itu lambang apa? Pengorbanan. Nah, jadi Kristus, jadi bulan ini lambang pengorbanan Kristus atau lambang pekerjaan Kristus. Itu tafsirannya seperti itu, saudaraku. Dan apa pekerjaan dari Kristus? Itulah firman Allah. Kristus itu firman, dan dia yang menuntun. Mazmur 119 ayat 105, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat Allah merencanakan rancangan-rancangan damai sejahtera, Kristus memberi terang. Ayo kamu ikut teladanku, ikut jejakku, kata 1 Petrus pasal 2. Ikuti kata firman Tuhan, sehingga kamu akan menuju rencana Allah demi rencana Allah yang digenapi dalam hidupmu. Dari semua yang dijanjikan Allah, tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Semuanya itu digenapi. Itu di dalam 1 Raja-Raja ditulis pada waktu Salomo berdoa seperti itu, saudaraku ya. Dan kenapa kok seperti itu? Karena ada pimpinan dari firman Tuhan. Dan bintang itu lambang pekerjaan Roh Kudus. Di dalam Matius pasal 2 ayat yang kedua dan yang ke-9, itu orang-orang Majus itu diberi tuntunan ke arah anak, atau itu anak kecil itu putra manusia Yesus itu, dia dituntun oleh bintang, dan bintang itu berdiri tepat di atas rumah Yusuf dan Maria, atau itu di palungan ya, dia tinggal di palungan, di kandang itu. Nah, di orang Majus itu dia sudah di rumah, saudaraku, ada salah. Kalau gembala-gembala itu di kandang, tapi kalau orang Majus itu sudah di rumah. Nah, sudah di rumah. Itu di Matius pasal 2 ayat yang 11. Jadi beda waktunya antara gembala dan orang Majus. Nah, bintang itu lambang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun, memimpin, menguatkan,
mengarahkan kepada jalan-jalan kebenaran, kata Yohanes 16. Jadi 3 pekerjaan Allah ini bekerja penuh di dalam bawah langit ini, di dalam hidup kita, dalam hidup manusia, dalam dunia ini. Itu mereka bekerja sama untuk menyelamatkan manusia dari dosa kepada terangnya yang ajaib, kemudian dikuatkan, ditumbuhkan, masuk sampai dalam kerajaan surga yang kekal. Nah, siang ini apa? Bekerja menyelesaikan rencana Allah. Malam kita nggak bisa bekerja. Malam ini lambang orang-orang yang berhenti. Itu lambang dalam masalah, dalam problem. Itu kita harus kuat dalam penderitaan karena kita punya pimpinan Roh Kudus. Jadi benda-benda penerang ini itu menjadi pemisah antara siang dan malam, saudaraku. Antara siang dan malam. Nah, itu siang dan malam. Siang hari pekerjaan kita kerja. Malam hari kita juga tetap kuat dalam penderitaan. Dalam Tuhan, saat-saat sulit tetap bisa bekerja. Mazmur pasal 92 ayat yang ketiga. Dalam masa-masa sulit tetap bisa bekerja, karena ada 3 pribadi Allah yang bekerja, baik siang maupun malam. Dan satu hal lagi, saudaraku, tentang benda penerang ini, jangan tersakiti oleh terang matahari. Dalam Mazmur 121 ayat yang ke-6. Jangan tersakiti, saudara. Jangan tersakiti. Artinya apa? Jangan sampai pekerjaan Allah, pekerjaan Putra Allah, pekerjaan Roh Kudus ini justru menyakiti kita, menjadi hukuman dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup dalam dosa, sehingga kena hukuman Allah. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, 3 pribadi Allah ini akan mengarahkan kita masuk sampai dalam surga yang kekal. Dan benda-benda penerang ini menjadi masa-masa yang tetap, tanda-tanda hari-hari dan tahun-tahun. Kita tahu semua ada waktunya. Nah, kita perlu berjalan dalam waktunya Allah, dalam kairosnya Allah. Setiap masalah itu ada waktu mulai, waktu selesai, dan Allah selalu standby. Jadi benda penerang, 3 pribadi Allah ini selalu standby memimpin. Nah, ada waktunya kita kena masalah, tapi ada waktunya kita selesai. Dan di tengah-tengah itu Allah selalu standby. Dan semuanya itu, saudaraku, dalam kontrolnya Allah, saudaraku ya. Dalam kontrolnya Allah. Jadi jangan bersedih, jangan takut, harap kepada Allah, tetap periksa diri, saudaraku. Jika ada dosa, segera bertobat. Tapi jika ini masalah timbul karena menguji kita nggak ada dosa, kuatkan, karena pekerjaan 3 pribadi Allah ada dalam hidup kita. Kita bekerja, kita selesaikan masalah kita, dan kita akan tampil jadi lebih dari pemenang. Nah, ini saudaraku ya, sedikit dari ayat 14. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam.